Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan sebagai calon guru penggerak angkatan 11, saya Bapak Yoga Mulia ingin menjelaskan diseminasi budaya positif di sekolah. Ya. Jadi budaya positif itu penting dilakukan di sekolah. Yang pertama adalah konsep intinya budaya positif, yaitu perubahan paradigma pembelajaran, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah, yang kedua, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, paradigma baru itu seperti apa sih? Kemarin tuh kita kan sering belajar tuh profil pelajar Pancasila. Ada tahu lagunya? Ada. Coba Bu Indah, bareng-bareng Bu Indah. Ayo. 1, 2, 3. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, selamat dari semua. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk. Nah, yang adalah dua miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu miskonsepsi Bapak Ibu ya. Miskonsepsi maksudnya apa yang selama ini kita lakukan? Ya, selalu kita lakukan tidak sesuai dengan konsep dasar manusia, Bapak. Nah, jadi ilusi guru mengontrol itu tidak ada. Salah, Salah itu salah. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif dan kritik dan bermanfaat itu salah. Ada penguatan yang negatif tapi membuat efek jerak kepada orang, bisa bahwa orang dewasa berhak memaksa, tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lebih dewasa, kita bisa memaksa orang yang lebih remaja atau lebih kecil. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah atau menguatkan karakter. Nah, itu membuat jadi kita tambah mawas diri lagi. Nah, ini mengubah paradigma stimulus, respon, pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang pertama adalah kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini berkaitan Bapak Ibu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita jangan melihat perilaku itu buruk, ya. Tapi tujuannya apa? Perilaku itu, ya. Yang ketiga nih, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, orang lain tidak bisa mengontrol kita, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan adalah pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kita harus menciptakan pilihan baru, jangan ada pemaksaan. Misalkan disuruh
membuat sesuatu pembelajaran itu jangan pasangan ini. Kalau kita kurang bisa dan kurang mendalami, kita cari pilihan-pilihan baru. Ya, yang terakhir adalah model berpikir menang dan kalah. Nah, model berpikir kita menang. Kalau kita berpikir adalah menang dan kalah, kita bakalan turun terus. Tak di situ. Kalau kita berpikir menang, maju terus, mau salah, mau benar, kita terus maju tanpa ada hambatan orang dan paksaan orang, kita akan bisa mengontrol diri kita. Jadi di sini adalah materi disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seorang untuk mengontrol perilaku dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik acara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, dan atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak dan peserta didik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat manusia yang merupakan tujuan mulia. Nilai-nilai yang disepakati bersama bahasa, suku, bangsa, agama, atau latar belakang orang tersendiri. Contohnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila diambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dirangkum dan nilai-nilai universal yang dirangkum untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada 5 ibu, bapak ibu semua ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhannya adalah psikologis, kesehatan, rumah, makanan, biologis. Itulah cara kita bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, keinginan untuk dianggap berharga. Nah, itu namanya penguasaan. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasinya, didengarkan dan memiliki harga diri. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Yang keempat adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhannya untuk disayang dan diterima, kemudian kita terhubung dengan orang lain. Yang terakhir adalah kebebasan. Anak-anak yang membutuhkan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak tahu untuk mengalami orang lain, dan sedang mencoba hal baru. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Anak-anak pasti butuh ini. Ada 5 kebutuhan anak ini. Anak butuh rumah, kesehatan, makanan, butuh penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan kebebasan. Nah,
adalah motivasi perilaku manusia. Ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Motivasi internal adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita kalau kita menghargai diri sendiri, kita akan lebih berprasangka baik buat diri kita sendiri. Jadi kita nggak perlu iri, dengki, ya kan? Lebih percaya diri lagi, bertanggung jawab. Nah, kalau motivasi dari eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita kerjain dari tugas dia tugas. Jangan takut ada hukuman. Dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan itu mungkin boleh untuk mendapat penghargaan dari atasan, dari penghargaan dari teman, dari rekan sejawat, dari anak-anak. Nah, ada tiga perbedaan Bapak Ibu semua. Ya, ada tiga perbedaan adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini kita lakukan budaya positif ke anak-anak. Yang pertama adalah hukuman. Nah, hukuman itu adalah tidak terencana. Tiba-tiba kita kasih hukuman. Terusnya murid tidak tahu apa yang terjadi. Bersifat satu arah, kita doang hukum dia, ya kan? Udah mau hukuman fisik dan psikis. Kalau konsekuensi adalah terencana sesuai aturan, murid dibuat tidak nyaman, sesuatu menghargai disiplin, memahami peraturan dan mendorong agar menyesuaikan diri. Restitusi, nah kita akan berangkat restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi misalkan ada murid masalah terlambat sekolah, tidak pakai baju sesuai dengan aturannya, melanggar peraturan sekolah, atau berkata kasar, kita pakai restitusi. Ada cara-caranya. Nah, posisi kontrol manusia ada 5. Ada 5 yaitu penghukum, teman, pemantau, manajer, dan pembuat merasa bersalah. Penghukum itu kita menghukum agar kita bisa diakui oleh orang-orang. Teman, kita menghargai sesama teman, walaupun kita ada lebih tinggi, lebih rendah, kita bisa mengontrol posisi sebagai teman. Pemantau hanya melihat dari jauh saja, memantau apakah ini berjalan dengan lancar. Gitu. Kalau pembuat merasa bersalah adalah membuat kita menjadi seorang yang menghukum orang-orang atau agar mereka itu bersalah dengan kesalahan mereka. Manajer adalah membuat upaya agar kita bisa mengubah perilaku yang buruk menjadi perilaku yang lebih baik. Nah, contoh posisi kontrol manusia. Nih, contohnya ya Bapak Ibu ya. Contoh kasusnya adalah murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita jadi penghukum adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Kita menghukum murid itu. Misalnya kita jadi penghukum. Kalau ada teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saja. Sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ini dalam posisi kontrol ketika muridnya melanggar aturan sekolah. Nah, yang ketiga adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu akibatnya. Setelah berjalan kamu beli atribut berjalan dan jangan
diulangi lagi. Kalau pemantau jauh lebih mengontrol itu agar dia bisa tidak mengulangi kesalahan dia lagi. Membuat rasa masalah. Berapa kali Bapak harus bilang, tahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nih membuat merasa bersalah. Jadi murid merasa bersalah atas perilakunya. Dengan ditambahin lagi orang Bapak ini, atau kemudian jadi dia merasa bersalah, kata kecewa lah, itu. Nah, kita sebagai guru kita harus memakai posisi kontrol sebagai manajer kepada anak-anak yang punya kasus atau anak-anak punya salah. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita tanya ke anaknya. Jangan kita nyuruh kita beli ya. Jangan tanya kesalahan kamu apa? Apa yang kamu telah perbuat? Jadi anak-anak bisa mengontrol dirinya ketika kita ngomong sebagai manajer. So, nah saya mau nanya sama posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Pemantau, teman, Membuat merasa bersalah. membuat bersalah, atau menghukum memantau. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu adalah Membuat merasa bersalah. membuat merasa bersalah. Betul. Nah, lagi kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo. Kamu tidak pernah benar menghukum. Pemantau. Kalau itu berarti apa? Kecewa adalah membuat merasa bersalah. Kalau ini adalah Mantau. penghukum. Nah, yang ini Manajer. apakah cara kamu untuk menyelesaikan masalah itu adalah Manajer. manajer? Tuh, ini Teman. ya teman. Tuh, ini hukuman ya. Nah, ini adalah hukuman. Tuh. Jadi kita bisa mengontrol diri kita sendiri, Bu ya, Bapak Ibu semua. Misalkan ada yang salah, tidak mengerjakan PR, kita harus tanya seperti seorang manajer. Nah, kamu kenapa tidak menyelesaikan PR kamu? Jangan langsung menghukum tiba-tiba atau merasa bersalah. Kamu kecewa sama kamu, itu bakal anak tuh jadi kayak down. Anak jadi kayak suka apa itu kayak. Nah, kalau kita tadi seorang manajer adalah apa rencana kamu selanjutnya biar kamu tidak biar kamu jangan PR terus. Apakah rencana kamu selanjutnya biar kamu tidak salah terus? Bakal dia anak mikir dia gimana Pak ya? Kalau saya bangun, kalau saya tidurnya agak pagian, boleh nggak Pak? Boleh, itu bagus kan? Jadi membangun anak itu mencari solusi atas masalahnya sendiri. Nah, makanya dianjurkan kita pakai posisi manajer sebagai seorang guru. Nah, yang terakhir adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah itu penting Bapak Ibu semua untuk membentuk sebuah diskusi positif. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah.
nih cara membentuk kegiatan kelas atau kesepakatan kelas. Di sini udah ada kesepakatan kelas tuh, ya kan? Bersifat abstrak dan berupa pertanyaan yang universal. Apa itu Bang Rina bacaannya? Yang satu. Selalu menjaga Nah, selalu menjaga kebersihan. Itu bersifat berupa pertanyaan universal. Bahwa kita itu harus jaga kebersihan semua warga kelas ini. Terusnya pernyataan positif, apalagi di nomor 2 itu. Nah, disiplin dan tepat waktu itu adalah pernyataan positif. Dan ketiga, yang keempat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Yang terakhir, semua warga sekolah dan warga kelas harus dilibatkan ketika membuat keyakinan kelas. Maka sebelum seharusnya ini Bapak Ibu semua. Jadi misalkan kita ingin memulai kelas baru dengan murid-murid baru, mau kelas 1 sampai kelas 6. Sebelum anak-anak bertemu dengan kita, sebaiknya sama orang tua dulu kita ketemu. Ya, sama orang tua dulu kita ngobrol, Bapak Ibu semuanya. Biar ke depannya 1 tahun belakangnya kita tidak merasa bersalah ketika kita menghukum atau memanggil orang tersebut karena kita sudah buat kesepakatan dengan orang tua tersebut. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah kita manggil orang tua sebelum kita memulai pembelajaran atau sebelum memulai kelas agar orang tua tahu bahwa kita itu peduli juga sama anak-anaknya. Jadi mohon misalkan kita mungkin Raja baru kita kompak misalnya kelas 1 kelas 6 kita menunggu orang tua dulu sebelum kita buat kesepakatan kelas dengan anak-anak murid. Kita buat kesepakatan kelas sama anak-anak bawa orang tua, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu wali murid. Kalau saya menghukum atau berkata tidak sopan, setelah kita memvalidasi kesalahan tindakan yang salah, kita terakhir menanyakan keyakinan yang kita sudah sepakati. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kamu ini menjadi orang seperti apa tuh? Setelah kita menunggu, oh berarti dia kata-kata orang itu karena bukan disebabkan gara-gara dia berperilaku buruk. Nah, kita tanya nih, keyakinan kelas itu apa? Berkata sopan dan santun ketika di kelas atau di sekolah. Jadi dia berpikiran, oh iya Pak, saya ingat. Oh, keyakinan kelas itu tidak boleh berkata kasar Pak ya? Iya. Jadi kamu ingin menjadi orang seperti apa nih? Apa kamu akan berubah? Ya Pak, saya akan berubah lagi dan meminta maaf kepada orang-orang yang telah saya berkata kasar. Jadi itu anak-anak merefleksikan diri sendiri atas kesalahannya. Kadang-kadang kita yang merefleksikan, ya kan? Kamu ini bersalah, kata-katain bapaknya, katain ibunya, teman kamu. Kalau ada anak bapak ibu melakukan kesalahan, kita pakai kata-kata ini. Setiap orang pasti punya kesalahan masing-masing. Kalau setiap orang itu pasti bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan kamu seperti kamu ini. Itu kamu karakter begitu. Biar kita menstabilkan identitas dia. Jangan langsung kamu tuh salah, jangan. Kita stabilkan identitas dia, baru kita yang kedua adalah validasi yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kesalahan itu kita nggak tahu. Anak-anak misalnya dia kata-kata orang tua, tanya dulu nih. Misalkan dia kata-kata orang tua temennya, ya kan? Kamu kenapa melakukan itu? Setiap orang juga pasti akan melakukan kesalahan seperti kamu. Untuk
kasus-kasus di kelas, dari kasus-kasus pelanggar peraturan sekolah. Nah, ini menstabilkan imunitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin terima kasih Bapak Ibu atas diseminasi berikut ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempergunakan atau melakukannya di kelas ataupun di lingkungan sekolah-sekolah. Pada kelas. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak, ada Ya, apa yang ini bertanya Bapak? Enggak bertanya sih. Ibu tertarik dengan hukuman fisik dan hukuman psikis. Iya. Apa Ibu? Iya. Sementara ini kan kita tidak boleh menghukum siswa, Iya. apalagi psikis. Iya, betul. Hukuman psikis itu lebih berat daripada hukuman fisik. Jadi hukuman psikis itu akan terus terekam oleh anak, akan terus diingat oleh anak, bahkan sepanjang masa. Nah, hukuman psikis ini yang cocok diberikan kepada anak seperti apa? Dengan kesalahan tadi tidak memakai atribut. Artinya hukuman yang tidak melekat pada diri anak. Jadi ini dari mana? Dari posisi kontrol kita sebagai manusia atau sebagai guru. Ada penghukum, teman, memantau, manajer yang berbuat masa bersalah. Sebaiknya kita sebagai guru kita lupakan tempat ini, penghukum kita lewatkan, teman, pemantau dan masa bersalah. Kita pakai yang manajer. Agar apa? Agar kita bisa mengontrol anak-anak agar tahu apa kesalahannya. Benar kata ibu kepala sekolah bahwa kita pakai penghukum. Tadi ada hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu Ya kan fisik ya. Fisik kan itu, 1 jam mulai lama. Fisik. Ya kan? Terus cara dia agar menstabilkan tidak mengulang ini gimana? Dengan pakai segitiga restitusi itu Bu tadi. Ya kan anaknya kita panggil, kamu kenapa? Berbuat itu, bukan kamu doang kok yang rasa bersalah. Semua juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Ya kan? Tindakan apa yang masalah? Saya tidak pakai atribut Pak. Nah, terus gimana kedepannya kamu bakal lakukan itu? Ya Pak, saya akan menjadi Pak. Besok saya akan beli atributnya dan saya akan lengkapi buat setiap hari Senin saat kita. Jadi gitu Bu. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Yoga sudah berbagi budaya positifnya. Yang mungkin mama, ada yang tanya apa ini semua? Bu Ayu? Ayo tanya. Dan ini bakal beliau sendiri bakal jadi tren atau bakal jadi kita tuh bakal ke depan bakal pasti pakai ini ya. Makanya di guru penggerak ini saya akan mungkin misalkan saya jadi meningkat bukan jadi guru atau jadi apapun itu, saya pengen satu tuh pengen ubah namanya administrasi kelas. Administrasi kelas tuh pengen saya pengen dia dulu tuh pengen apa? Pengen taruh di Google Drive semuanya, serba online, serba apa namanya, serba teknologi, Filenya jadi filenya juga. Terus penilaian juga nih, ya kan? Kita nanti juga ibu sekolah nggak tahu saya ngisi nilai setiap hari kayak gimana, ya kan? Kalau pakai Google Drive, Pak sekolah bisa tahu, Bu, Pak Yoga juga di sini. Materi Karena satu, daftar belum. nilainya Ada itu. 3
kirim filenya aja. Jadi lu itu mantau, jadi lu mantau bawa kepala sekolah, mantau guru-gurunya dengan lebih memudahkan lagi. Nah, saya kedua, ya. Tapi kita ngambil di Kota Depok ya Bapak Ibu ya. Kota Depok itu tuh pakai itu semua. Jadi enak. Nanti saya ngeliatnya sini. Tinggal dikirim linknya. Ini deg-degan, belum ngerjain deg-degan bawaannya gitu kan. Tapi hari itu harus kerjakan juga, selesai tenang. Ya enggak? Pasti waktu itu. Saya kedua absen mungkin. Absen saya lebih ke absen mungkin. Saya juga ketika absen mungkin didiknya itu agak oke lah. Ya kan itu dari zaman saya SD. Bapak saya ngajar, sekarang masih dikit aja, ya kan? Saya pengen mengubah itu dengan cara abad 21 dengan cara teknologi Bapak Ibu semua. Dengan cara apa? Kayak kartu itu kartu, anak mau kantor kayak kartu pelajar, scan barcode kalau kita selesai, langsung ke orang tua kita,